Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Joy Damanik 14S18027, Fajar Huta Barat dengan NIM 14S18019, Juvensen Tambunan dengan NIM 14S18046, John Kitrisian Turi dengan NIM 14S18034, dan Mulia Ginting 14S18042 akan menjelaskan tentang proyek akhir kami yang berjudul The Simple CPU. Next. Slide selanjutnya. Sedikit pendahuluan mengenai proyek akhir kami. Dengan proyek akhir yang diberikan dalam mata kuliah arsitektur sistem komputer, di mana mahasiswa melakukan pembuatan mikroprosesor yang dirancang untuk melatih dan mengevaluasi kemampuan mahasiswa pada suatu proyek. Pada proyek kali ini, kami akan membuat The Simple CPU. Simple CPU didasarkan pada arsitektur RISC-32 bits yang menggunakan akses penyimpanan memori. Diharapkan setelah melaksanakan proyek ini, mahasiswa akan memahami bagaimana komputer bekerja secara internal. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk landasan teorinya, di sini saya akan menjelaskan tentang RISC. Reduced Instruction Set Computer atau RISC adalah sebuah arsitektur komputer atau arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Arsitektur ini digunakan pada komputer dengan kinerja tinggi seperti komputer vektor. Selain digunakan dalam komputer vektor, desain ini juga diimplementasikan pada prosesor komputer lain, seperti pada mikroprosesor Intel 960, Titanium dari Intel Corporation, Alpha XP dari DEC, R4X00 dari Intel Corporation, PowerPC, dan arsitektur Power dari International Business Machine. Selain itu, RISC juga umum dipakai pada Advanced RISC Machine atau ARM dan Strong Arm. Termasuk diantaranya adalah Intel Explore, Spark, dan Ultra Spark dari Sun Microsystems, serta PARX dari Hewlett Packard. Next. Keunggulan dari RISC sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat menyederhanakan compiler sesuai dengan rangkaian instruksi mesin bagi semua pernyataan. Terus, pekerjaan mengoptimalkan kode yang dihasilkan untuk meminimalkan ukuran kode, mengurangi hitungan eksekusi instruksi, dan meningkatkan pipelining jauh lebih mudah apabila menggunakan RISC dibanding menggunakan chip. Arsitektur RISC yang mendasari PowerPC memiliki kecenderungan lebih menekankan pada referensi register dibanding referensi memori. Dan referensi register memerlukan bit yang lebih sedikit sehingga memiliki akses eksekusi instruksi lebih cepat. Berikutnya, kecenderungan operasi register ke register lain akan lebih menyederhanakan set instruksi dan menyederhanakan unit kontrol, serta pengoptimasian register akan menyebabkan operan-operan yang sering diakseskan akan tetap berada di penyimpanan berkecepatan tinggi. Dan penggunaan mode pengalamatan dan format instruksi yang lebih sederhana. Kelemahan dari RISC sebagai berikut. Program yang dihasilkan dalam bahasa simbolik akan lebih panjang, atau dengan kata lain, instruksinya lebih banyak. Program berukuran lebih besar sehingga membutuhkan memori yang lebih banyak. Ini tentunya kurang menghemat sumber daya. Program yang berukuran lebih besar akan menyebabkan menurunnya kinerja, yaitu instruksi yang lebih banyak, di mana artinya akan lebih banyak byte-byte instruksi yang harus diambil. Selain itu, pada lingkungan logging akan menyebabkan kemungkinan terjadinya page fault yang lebih besar. Instruksi mesin yang kompleks seringkali sulit digunakan, sehingga compiler harus menemukan kasus-kasus yang sesuai dengan konsepnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fajar Huta Barat. Baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai tentang pengertian CSC. Complex Instruction Set Computing atau Complex Instruction Set Computer atau CSC, kumpulan instruksi komputasi kompleks, adalah sebuah arsitektur dari set instruksi komputer yang mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan dari memori,
operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori. Semuanya sekaligus hanya di dalam sebuah instruksi. Karakteristik CSC dapat dikatakan bertolak belakang dengan RSC. Contoh-contoh prosesor CSC adalah sistem 360, VAX, PDP-11, varian Motorola 68000, dan CPU AMD dan juga Intel X86. Keunggulannya, filosofi arsitektur CSC adalah memindahkan kerumitan software ke dalam hardware. Teknologi pembuatan IC saat ini memungkinkan untuk menanam ribuan bahkan jutaan transistor dalam satu dice. Bermacam-macam instruksi yang mendekati bahasa pemrograman tingkat tinggi dapat dibuat dengan tujuan untuk memudahkan programmer membuat programnya. Kelemahannya, yang pertama, kompleksitas CPU, yaitu desain unit kontrol menjadi kompleks karena mempunyai set instruksi yang besar. Yang kedua, ukuran sistem dan biaya, yaitu mempunyai banyak sirkuit hardware menyebabkan CPU menjadi kompleks. Hal ini meningkatkan biaya hardware pada sistem dan juga kebutuhan daya listrik. Yang ketiga, kecepatan clock, yaitu karena sirkuit yang besar maka propagation delay atau tunda propagasi lebih besar, dan karena waktu siklus CPU yang besar sehingga kecepatan clock efektif menurun. Yang keempat, keandalan, yaitu dengan hardware yang besar maka cenderung mudah terjadi kegagalan. Dan yang terakhir, maintainability, yaitu troubleshooting atau pendeteksian suatu kegagalan mengakibatkan pekerjaan menjadi besar karena besarnya sirkuit yang ada. Penemuan microprogramming membantu menurunkan beban tersebut. Selanjutnya, perbedaan komputer RSC dan CSC. Yang pertama yaitu RSC atau Reduced Instruction Set Computer. Yang pertama menekankan pada perangkat lunak dengan sedikit transistor. Yang kedua, instruksi sederhana bahkan single. Yang ketiga, load atau store atau memori ke memori bekerja terpisah. Keempat, ukuran kode besar dan kecepatan lebih tinggi. Dan yang terakhir, transistor di dalamnya lebih untuk meregister memori. CSC atau Complex Instruction Set Computer. Yang pertama, menekankan pada perangkat keras sesuai dengan takdirnya untuk programmer. Yang kedua, memiliki instruksi kompleks, load atau store atau memori ke memori bekerja sama. Yang ketiga, memiliki ukuran kode yang kecil dan kecepatan yang rendah. Dan yang terakhir, transistor di dalamnya digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi bersifat kompleks. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, John Sianturi. Baiklah, pada layar terlihat skematik The Simple CPU. Simple CPU memiliki 32 register kata ganda bernama R00 hingga R31. 29 diantaranya untuk penggunaan umum. R00 digunakan kembali untuk program counter, R01 untuk stack pointer, dan R02 digunakan untuk flag dan status tertentu atau bit count. R00 dan R02 dapat digunakan di semua instruksi seperti instruksi umum. Tidak ada perbedaan antara ruang program dan ruang data ke dalam memori. Instruksi selalu dimulai pada alamat modulus 4, tetapi akses data dapat dilakukan dengan byte. Selanjutnya, ini adalah set instruksi The Simple CPU. Terdiri atas yang pertama, instruksi akses data dan register loading. Terdiri atas dua, yaitu load. Load memuat byte word, the word dari memori, register atau direct value. Kemudian ada store, menyimpan 1 byte word, the word ke dalam memori. Ada juga register logic yang terdiri atas 4, yaitu N, logika 32 bit standar, OR logika 32 bit standar, dan SOR logika 32 bit standar, dan terakhir ROT pemindahan bit tipe ganda standar. Yang ketiga ada register aritmatika terdiri atas 4, yaitu ADDR, yaitu penambahan atau substandard dengan opsi, ADDD untuk nilai tambah atau sub langsung, mul hasil penyimpanan multiplikasi integer standar menjadi 2 register, div pembagian tegas standar. Yang keempat ada kondisional jump
dan bit manipulation. Terdiri atas 4, yaitu JB, jam, jika bendera yang ditentukan memiliki nilai tertentu, JPEB, copy bit tertentu ke bit tujuan tertentu, JMPD, unconditional jump, JMPR, unconditional jump ke alamat yang diberikan oleh register. Kemudian ada subprogram jump yang terdiri atas 4, yaitu call, panggilan dari subfungsi, read, kembali dari subfungsi, push, dorong register di stack, pop, untuk daftar pop di stack. Ada juga lainnya yaitu knock, tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mulia. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan hasil dan analisis dari proyek berikut. Dan berikutnya saya akan membuka suatu share screen dari teman saya yang membuka aplikasi X-Link sebagai berikut. Oke, baik. Jadi kita di sini melihat adanya nilai-nilai value yaitu 0, U, X, atau nilai byte lainnya berbentuk 110 dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat bahwasanya kalau nilai 0 itu pada nilai clocknya itu seperti nilai gelombangnya, lihat yang paling atas warna hijau, dan untuk yang U-nya double atau yang ada 5 itu, maka hasil dari programnya itu akan sama seperti nilai value-nya. Dan jika kita mengisikan value-nya itu 110, maka nilai dari bitnya itu nilai dari gelombang simulasi itu akan bernilai 110. Nah, coba lihat ke bawahnya. Nah, kita lihat bit yang panjang itu yaitu 111 itu jika value-nya kita menulisnya seperti itu, maka hasil dari simulasinya juga akan seperti itu juga. Oke, baik. Di bagian kita lihat di bagian paling bawah, bagian konsolnya, yaitu run 20 nanosecond. Nah, di situ menunjukkan bahwasannya setiap dari simulasi tersebut dia akan berubah pada waktu 20 nanosecond, setiap 20 nanosecond. Dan itu berikut ini adalah penjelasan dari saya. Mungkin sekianlah presentasi yang dapat kelompok kami berikan atau jelaskan untuk proyek akhir arsitektur sistem komputer. Sekian dan terima kasih.